Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat buat kita semua. Selamat berjumpa kembali di Lintas Global Fokus pada Alhamdulillah di siang hari ini saya kedatangan seorang tokoh yang tidak asing lagi, khususnya untuk teman-teman yang sering keluar negeri. Nah, hari ini saya bersama dengan tokoh ketenagakerjaan. Beliau berapa tahun dan hari ini sudah pernah di Badan Perlindungan Pekerja Migran. Nah, selamat siang kakak saya, abang saya, Dr. Agus Bustami, SEM. Selamat datang di Lintas Global. Kakaknya baik. Terima kasih atas undangannya. Siap. Siang hari ini kita akan membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan. Lebih spesifik lagi hari ini kita membahas persoalan apa yang menjadi viral hari ini di dunia pekerja migran dengan adanya sebuah persoalan di mana warga negara Republik Indonesia hari ini mendapat sebuah persoalan ditembak oleh polisi perbatasan atau polisi maritim yang ada di Malaysia. Nah, siang hari ini kita akan mencoba membahas pandangan-pandangan selaku Badan Perlindungan Pekerja Migran dan selama berapa puluh tahun dan hari ini sudah punah. Nah, kira-kira pandangan Agus sendiri terkait dengan persoalan pekerja migran yang tersebar ini seperti apa menurut kali sendiri? Terima kasih Bung Darwis, para pemirsa sekalian. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi atas pertanyaan ini, saya memang dari latar belakang birokrat, namun saat ini lebih pada dunia praktisi dan akademisi. Nah, menjawab pertanyaan seperti ini sebenarnya adalah kita secara terbuka harus menetapkan dulu mau dijawab pada versi yang mana. Nah, kalau saya di sini mencoba sedikit membelah, karena melihat pada persoalan yang viral itu tadi dikatakan, sudut pandang pertama harus kita lihat dulu sudut pandang kemanusiaan. Kedua, sudut pandang teknis ketenagakerjaan. Dan yang ketiga, sudut pandang hukumnya. Kalau berbicara dari sudut pandang kemanusiaan, ya sudah jelas yang namanya orang diberi kekerasan dalam ditembak itu secara hak asasi manusia yang memang salah secara manusia. Nah, namun kalau kita berbicara pandang dari segi hukum, ya kita harus tunduk pada norma hukum yang berlaku. Siapa yang melanggar akan terkena akibat. Seperti pernyataan Bapak Presiden Prabowo, siapa suruh masuk di tempatnya orang tanpa permisi. Nah, itu sudah jelas disampaikan. Namun dari sudut pandang sektor teknis ketenagakerjaan, sebenarnya PR-nya ada di sini. PR-nya ada di situ. Artinya begini, kita mencari akar masalah. Kenapa harus ke situ? Nah, kalau dia ke situ, ya bagaimana caranya dia aman? Bagaimana tidak melanggar hukum? Nah, inilah yang menjadi sebuah kritik kepada lembaga pemerintah. Anda digaji oleh rakyat, diberikan ilmu pengetahuan, apa yang Anda lakukan? Di sektor ketenagakerjaan ini, tiap imbasnya akhirnya bicara masalah ketenagakerjaan, pengangguran, dari sejak berdirinya Republik ini, ya masalahnya itu terus. Sudah lebih kita yang merdeka di atas 50 tahun, masih bicara seperti itu. Baik. Nah, sedikit Kak Agus. Nah, dari sisi pandang yang Kak Agus sampaikan, kira-kira ada nggak pandangan-pandangan kita atau harapan-harapan kita, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, di mana di masa Kak Agus itu kan baru badan ya. Ini kan masuk masa transisi dari badan menjadi Kementerian Pekerja Migran. Kira-kira saran-saran terbaik menyikapi persoalan mulai dari TPPU sampai Undang-Undang Nomor Prosedural dan lain-lain, kira-kira ada sedikit pandangan-pandangan masukan-masukan terhadap pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Migran Indonesia. Ya kali sebenarnya ini dengan naiknya jadi kementerian, sebenarnya fasilitas yang kita lagi menuju kepada kelancaran itu sudah terbuka.
tinggal bagaimana negara ini menyikapi lah. Jadi intinya kalau dibuat satu analogi adalah sederhananya begini. Hari kerja tinggi. Iya. Lowongan kerja yang menerima banyak. Terus kenapa tidak terjadi pertukaran dengan sempurna? Iya, iya. Berarti kalau ibarat dalam sebuah saluran air, supply and bak ada, penampung menerima air, tapi pipanya buntu, tidak mau lewat itu air. Iya, iya, iya. Kenapa dia tidak mau lewat? Berarti ada masalah. Sulit dia lewat. Iya, iya, iya. Nah, kesulitan ini kita kenal dengan istilah birokrasi. Oleh sebab itu saran yang dikabulkan tadi kalau dari sisi saya mengatakan adalah permudah regulasi. Oh gitu ya. Bantu rakyat, tuntun dia, jangan ditangkap. Kalau rakyat salah jalan, tuntun dia ke arah jalan. Iya, jadi maksud saya kan begini kan. Satu lagi yang penting, Undang-Undang Dasar di pasal 27 ayat 2 jelas dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 serta Undang-Undang TPU itu sendiri. Konektivitas dari Undang-Undang Dasar ini sampai kepada Undang-Undang Pekerja Migran itu sendiri perlindungan sampai ke TPPO. Kira-kira menurut Kak Agus dengan maraknya deportan, masuknya orang tanpa deportan, ya saya juga sepakat kalau siapa mudah birokrasi ini kira-kira menyikapi persoalan Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 2 dengan Undang-Undang Nomor 18 ini PS ya dengan TPPO itu sendiri. Nah, kira-kira Kak Agus ada saran-saran seperti apa? Saya pikir tadi sudah dijelaskan bahwa dipermudah birokrasinya. Kira-kira adakah langkah-langkah konkret yang harus dilakukan Kementerian Pekerja Migran hari ini untuk lebih? Kita spesifik membahas persoalan pekerja migran spesifik untuk Malaysia dulu, Kak Agus ya. Karena yang ramai Malaysia, jadi kita bahas Malaysia dulu. Kira-kira menurut Kak Agus seperti apa korelasi Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 2 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, dan serta Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran sendiri di pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 serta Undang-Undang TPPU sendiri. Silakan Kak Agus. Jadi ini sangat menarik. Saya memberikan sekarang pandangan akademis. Ya. Pandangan akademisnya adalah dari ketiga undang-undang itu sebenarnya disebut trilogi bekerja. Ya. Triloginya pertama adalah Undang-Undang Pasal 45 Pasal 27 ayat 2 adalah payungnya. Iya, iya, iya. Setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Peran pemerintah berarti bantu rakyat untuk sejahtera cari kerja. Iya. Implementasinya adalah sudah jelas. Kalau kerja ke luar negeri, maka triangle kedua adalah Undang-Undang 18 2017 yang mengatur teknisnya supaya Anda bisa berangkat ke luar negeri. Iya. Kemudian untuk mengamankan masuk triangle ketiga TPPO itu Undang-Undang Perlindungan bagi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007, Ya. barang siapa yang melanggar kena masalah. Ya. Nah, ketiga triangle ini hari ini tidak berjalan, tidak Iya, iya. ada komunikasi. Lembaga yang mewakili di pasal 27 ayat 2 Iya. tidak ada obrolan ke Undang-Undang 18 dan 21 2007 sehingga apa? Terkesan jalan masing-masing. Iya, ya. Memperkuat masing-masing. Memperkuatnya di sektor HAM di Undang-Undang pasal 27 ayat 1 ternyata ya ini itu hak ada, tapi tidak ada aktivitas, tidak ada implementasi. Undang-Undang 18 2017 mengeluarkan aturan begini, tapi yang isinya bukan edukasi, tapi malah sikat-sikat. Ngapain? Iya. Nah, kemudian di Undang-Undang 21 2007 tanpa koordinasi, yang penting melanggar Undang-Undang pidana di 21 dulu tangkap. Iya, 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 iya. Jadi ini adalah triangle ini bukan jadi segitiga, tapi masing-masing tidak mau bersatu. Itu saya punya pandangan akademis. Iya, Maksudnya iya, iya. negara ini banyak orang pintar di masa. Betul, betul, Kak. Apalagi sekarang ini dengan lahirnya kementerian. Iya. Saya pikir Kementerian Badan Perlindungan Pekerja ini akan berbenah terus mencari solusi. Itu intinya. Dan pengalaman juga Kak, bahkan pekerja migran di sektor sawit ini kan banyak masalah. Menjadi deportan khusus Malaysia, karena hari ini kita fokus bahas persoalan Malaysia. Nah, kenapa mereka ini bisa lolos masuk? Kenapa mereka ini masuk tanpa non prosedural? Nah, sementara sudah jelas-jelas undang-undang ini melarang. Nah, sekarang pertentangan mereka ke Undang-Undang Dasar 2020 itu jelas.
Saya mau bekerja Pak, saya mau makan. Nah, dari hasil pengamatan kami sendiri selaku pemerhati juga Kak Gus, nah bahwa pekerja migran kita ini yang non skill, yang notabene tidak ada pendidikan dan lain-lain, semata masuk Malaysia bawa kuat dan dia tahu jalan. Negara Malaysia itu kan satu daratan dengan kita ini, bukan nyebrang apa dan lain-lain. Nah, oleh itu eh, pada siang hari ini kita berharap bahwa ada sebuah kemudahan pekerja migran kita ini. Satu lagi Kak Agus, di daratan Malaysia itu kan berbeda-beda. Kalau masuk Sabah nggak usah pakai ini, tapi kalau masuk Sarawak, nah ini dia pekerja migran kita harus menunggu 3 bulan. Nah, kalau pekerja ladang, mana dia mau tunggu 3 bulan? Kira-kira win-win solusi apa seperti yang sampaikan Kak Agus tadi, yang lebih pada keberpihakan pekerja migran itu sendiri agar mereka masuk non prosedural. Kira-kira Kak Agus terkait dengan langkah-langkah strategis yang diambil oleh KJRI ataupun Dubes atau apakah namanya atau Kementerian Pekerja Migran sendiri ini untuk melakukan diplomasi ke negara Malaysia untuk mempercepat persoalan visa kerja yang ada di Sarawak dan lebih mempermudah hal-hal lain termasuk dokumen-dokumen yang ada di Indonesia. Silakan Kak Agus. Berbicara masalah hukum penempatan pekerja ke luar negeri, dari dulu itu kami mengkaji secara akademis adalah harus mengatakan bahwa ilmu dasar migrasi internasional itu tidak berlaku homogen, tapi heterogen. Pengertian heterogen itu adalah tidak bisa dijadikan dalam satu aturan sama semua. Iya. Berbicara secara khusus Malaysia, konteksnya dalam ekonomi sosiologi, itu harus mengetahui melakukan penempatan bekerja pada sektor massal dengan jumlah yang besar dengan yang minim, aturan harus berbeda. Iya. Kedua, lokasi tempat kerja di negara yang jauh berbeda ideologi dengan negara yang berseberangan dengan satu ideologi juga bukan perbedaan. Iya. Nah, secara khusus dengan Malaysia karena kita seumpun hukum yang berlaku adalah penempatan pada negara bersaudara. Iya. Dengan budaya yang sama, jarak yang bisa ditempuh secara darat laut dengan mudahnya, dan kemudian sifatnya massal sehingga lebih tepat dikatakan penempatan pekerja ke Malaysia itu adalah penempatan yang berbasis keluarga, Iya. berbasis tradisional walaupun julukannya dalam aturan tenaga kerjaan dia sektor formal karena perjanjiannya pada badan hukum bukan pada perorangan. Iya. Kalau kondisi ini sudah diketahui, makanya langkah kepada Kemenlu ataupun kementerian yang masalah diplomasi itu kan tinggal memahami. Kemudian aturan itu dibuat karena memang masalah seperti itu. Maksudnya rombongan batas ada, bahkan ada wilayah Indonesia, ada di Malaysia. Iya. Si padang gigitan. Ada rumah, ruang tamunya Malaysia, dapurnya Indonesia. Iya. Bagaimana caranya bertahan? Iya. Itu satu persoalan besar. Jadi regulasinya dibedakan. Saya sudah meminta Malaysia terdiri dari 12 negara bagian dengan aturan ketenagakerjaan yang berbeda. Kita di Indonesia menerapkan satu aturan di 12 negara bagian yang berbeda. Iya. Bagaimana? Tidak terjadi masalah di mana-mana. Nah, itulah saran masukan saya. Jadi secara khusus Malaysia itu adalah permudah regulasinya, bekali dokumennya, karena tidak akan ada yang bisa menahan untuk teori migrasi pada negara satu wilayah, satu rumpun. Hukum yang berlaku adalah misalnya seperti air mencari air tempat yang paling rendah. Anda tangan di sini dan tetap mencari dalam. Iya. Akhirnya kalau tidak ditangani dalam hukum ketenagakerjaan, maka yang terjadi adalah masalah hukum kependudukan WNI. Iya. Jadilah penembakan, penangkapan kiri kanan. Itu tidak berbicara pekerja di situ. Iya. Bicara warga negara. Sudah warga negara itu. Nah, kita di Kementerian PMI kita mau bicara, kita berkaitan pekerja supaya penempatan tinggi, rentasi tinggi, angka pengangguran tercatat menurun. Hari ini menurut data yang dilepaskan oleh kementerian yang mengatakan 900.000 orang di Malaysia, kemudian data Kemenlu mengatakan 2,7, itu harus dicek. Remitansi penempatan bahkan tidak tercatat dalam angka siapa yang rugi di Indonesia. Iya. Rakyatnya kiriman uang remitansinya banyak tiap bulan. Di kampung kami punya rumah mewah, apa kiri kanan. Jadi kata kuncinya kan bagaimana dengan Undang-Undang 18 hari ini? Tentu kita berharap
ada penyesuaian dan ada perlakuan khusus terhadap pekerja migran khusus di sektor perkebunan. Usulan kita adalah dalam revisi Undang-Undang 18 2017 pasca pemisahan dengan Kementerian Tenaga Kerja adalah harus memasukkan aturan pola berbeda di setiap negara. Iya. Negara yang dikatakan tadi serumpun perbatasan bukan hanya dengan Malaysia, bahkan dengan Papua New Guinea, betul. dengan Australia yang dekat, Darwin itu di utara, dengan Filipina yang begitu dekat, harus regulasinya diatur tersendiri secara spesifik. Penempatan pekerja migran Indonesia ke Malaysia pada sektor apa? Iya. Sektor perkebunan, sektor industri. Pisahkan. Jadi setiap pola penempatan ke Malaysia khususnya itu ada sendiri buku petunjuknya. Buku 1 tentang perkebunan, buku 2 tentang industri, buku 3. Inilah usulan kita kepada kementerian yang baru. Iya, apalagi kan dengan berubahnya ini menjadi kementerian, saya pikir perlu perpenadan dan perlu melakukan identifikasi dan investigasi mendalam terkait dengan persoalan-persoalan khususnya di sektor sawit ini. Apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan? Kalau memang bisa sehari itu bisa kenapa tidak bisa dilakukan negosiasi ke negara? Ini kan diplomasinya ada yang bisa berjalan. Nah, kalau sudah kunjungan ke sana kemari tidak ada hasil, buat apa? Jadi menurut Kak Agus sendiri kan selama Kak Agus waktu itu kan Kak Agus waktu masih menjabat kepala ya, itu kan masih badang ya. Nah, saya melihat hari ini di zaman-zaman ini orang selalu berpikir, nggak usah lewat PT dan lain-lain. Nah, sementara undang-undang yang menurut Kak Agus sendiri terkait dengan pekerja mandiri sendiri itu, nah, pernah dibatasi tidak boleh mengirim orang berangkat dengan cara mandiri. Menurut kamu sendiri seperti apa dengan regulasi undang-undang yang ada? Terima kasih. Jadi saya pikir begini, pemerintah ini harus sepakat dan disiplin. Kalau memang ada dasar hukumnya, aturannya, itu harus diberikan kesempatan yang merata. Bekerja keluar negeri dalam Undang-Undang 18 2017 ini secara sah menyebutkan ada 4 pola untuk orang kerja keluar negeri. Nomor 1 melalui pemerintah, kenal dengan istilah G2G, government. Yang kedua melalui perusahaan jasa atau P3M ini ya. Ketiga bagi industri untuk kebutuhannya pribadi sendiri. Yang keempat perorangan mandiri. Sampai hari ini jumlah petunjuk untuk penempatan perusahaan sendiri dengan mandiri hampir tidak ada. Berarti ini harus dibenahi oleh Kementerian Pekerjaan. Buat dasar hukum, bukan petunjuk, supaya rakyat mengetahui kalau saya ditolak kenapa. Kalau saya diproses kenapa. Nah, inilah yang menjadi tidak standarnya layanan di setiap daerah karena tidak memegang satu dasar hukum yang kuat. Itu yang paling utama. Beda P3MI. Ada bukunya, ada surat dipegang, ada sistemnya. Sekarang yang lain mana sistemnya? Begitu banyak yang lolos orang berangkat di perusahaan satu industri, misalnya saya sebut industri X, mengirim ke Jepang untuk belajar motor dikirimkan. Apakah tercatat? Kan tidak. Iya. Jadi kita kunci saja Kak. Jadi closing statement kita untuk siang hari ini bahwa Kementerian Perlindungan Pekerja migran hari ini harus kerja ekstra terkait dengan masalah-masalah dengan klasifikasi daerah-daerah atau wilayah yang berbeda, negara yang berbeda, adat yang berbeda. Tapi kalau saya berpikir Malaysia, sama-sama kita Melayu, jadi orang masuk. Nggak perlu saya lagi bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea. Bahasa saya sampai ke sana biar bagaimanapun saya bisa mengerti orang Melayu ngomong. Oh, ini yang dia maksud. Meskipun ada beberapa bahasa yang tidak ketemu. Nah, hari ini di close harapan Kak Agus sepenuhnya terhadap Kementerian Pekerja Migran terkait dengan kemudahan-kemudahan ini. Kita closing siang hari ini. Apa sih harapan besarnya Kak Agus sehingga ini bisa berjalan? Masyarakat kita juga masuk Malaysia aman tanpa memprosedural. Kira-kira kata kuncinya seperti apa? Apa yang dilakukan dan kita teruskan ini kepada Kementerian Tenaga Kerja Perlindungan Pekerjaan ini kan. Silakan Kak. Jadi berbicara closingnya hari ini adalah dalam permasalahan bekerja ini adalah kita hanya berbicara pada 3 hal. Nomor 1, rakyat alias pencari kerja alias penganggur. Itu dibenahi. Diberikan skill, diberikan pengetahuan, dibantu kalau dia tidak punya biaya,
dimurahkan layanannya. Iya, Kalau jauh didekatkan. iya, iya. Kalau susah dipandu supaya jadi. Iya, Itu sektor, karena permasalahan di sektor penempatan di sektor pencari kerja itu adalah mendominasi 80% Iya, persoalan iya, iya, iya. legal. Nah, kemudian sektor kedua adalah pada penyediaan lowongan. Iya, iya. Kemampuan penyediaan lowongan ini sudah diatur melalui P3 ini dia cari lowongan. Negara G2G kerjasama cari lowongan. Iya. Itu tinggal buka, dikasih tahu dan dicocokkan. Dan yang terakhir adalah peranan diplomasi dengan negara penempatan. Jangan dipersulit lah. Contoh, bagaimana orang yang telah masuk ilegal ke Malaysia kalau visa kerja yang ditunggu hampir 1 tahun baru keluar? Iya, 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 iya. Orang ingat yang mau kerja ini kalau dia pasca panen, habis sudah panen paniknya tidak ada kerja orang beribu. Berarti ini harus jadi PR. Iya, jadi kalau dia mau kerja ke luar negeri, dia butuh kecepatan. Iya, iya. Dia menunggu pada salah satu proses perusahaan menunggu 6, 7, 8 bulan, dia sudah mati duluan. Anda mau sekolah, mau beli gas, bayar. Iya, soalnya masuk Malaysia nggak perlu kursus bahasa Jepang atau Langsung masuk. ya. Nah, itulah peranan Iya, pemberian kemudahan yang luar biasa. Jadi masyarakat tuh bahkan mau berangkat ke Malaysia, dia sudah persiapan pada saat dia bercocok tanam. Begitu panen, selesai bungkus gabah naik, berangkat. Oke, oke. Bukan selesai panen dia baru kebingungan. Iya. Kok sekali. Itu kalau saya. Oke, terima kasih Kak Agus. Siang hari ini sudah ada di Lintas Global Focus. Terima kasih sekali lagi Kakanda Agus Bustami, Dr. Agus Bustami, SEMM hari ini sudah tiba bersama kita. Dan pendengar, pemirsa, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, ikuti terus kami di Lintas Global terkait dengan pekerja migran. Baik, terima kasih dari sini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.